Shalom. Yeay. Halo semuanya. Halo. Satu minggu telah berlalu dan hari ini kita bertemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GPT Lumajang. Terima kasih untuk anak-anak yang sampai saat ini tetap setia mengikuti ibadah online Sekolah Minggu. Terima kasih juga untuk orang tua yang juga sudah membantu dan mendorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah Sekolah Minggu. Yuk, kita akan segera mulai ibadah pagi hari ini dengan semangat. Kita akan puji Tuhan dengan alat musik. Yuk, kita sama-sama memuji Tuhan. Tuh, wajah. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Sekarang kita mau nyanyi dengan alat musik kita. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Sekarang kita ganti alat musiknya dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Kita ganti lagi ya dengan alat musik biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan biola. Kita ganti lagi dengan alat musik terompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan terompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan terompet. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Puji Tuhan dengan musik. Yuk, anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Doa untuk mengawali ibadah pagi hari ini dipimpin teman kalian, Matthew. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Engkau telah memberikan kami tubuh yang sehat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai, masih semangat memuji Tuhannya? Puji Tuhan. Supaya kalian lebih bersemangat lagi, kita akan menyanyikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kita mau nyanyi memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Amin. Yuk, sama-sama kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yes. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari
kita sudah bergembira, kita sudah bersuka cita bersama. Dan saatnya kalian akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran, mata, telinga supaya kalian dapat mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Yuk, pagi hari ini kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Kita mau nyanyi untuk firman Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, atas kasih-Mu. Tuhan Yesus panggilku menjadi anak-Mu. Pakailah aku, Tuhan, menjadi alat-Mu. Selamatkan keluargaku dan teman-temanku. Ucapkan terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, atas kasih-Mu. Tuhan Yesus panggilku menjadi anak-Mu. Pakailah aku, Tuhan, menjadi alat-Mu. Selamatkan keluargaku dan teman-temanku. Aku mau bawa mereka memuji-Mu. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus, Juru Selamatku. Kita ucapkan terima kasih, oh Tuhan, atas Terima kasih, oh Tuhan, atas kasih-Mu. Tuhan Yesus panggilku menjadi anak-Mu. Pakailah aku, Tuhan, menjadi alat-Mu. Selamatkan keluargaku dan teman-temanku. Aku mau bawa mereka memuji-Mu. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus, Juru Selamatku. Aku mau bawa mereka memuji-Mu. Aku mau bawa mereka menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus, Juru Selamatku. Meninggikan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Yesus, Juru Selamatku. Yuk anak-anak, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan firman Tuhan doa pagi hari ini akan dipimpin Kak Aaron. Tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami dalam pujian kami Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Buka telinga dan hati kami agar kami bisa mendengarkan dan mempraktekkan firman-Mu dengan baik dan benar, Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu yang mendengarkan, urapi dengan Roh Kudus yang sama, Tuhan, agar kami bisa mengerti setiap firman yang disampaikan dan belajar untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Demikian doa dan ucapan syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, firman pagi hari ini ada yang beda loh. Pagi hari ini kalian akan disapa oleh Bapak Ibu Gembala kita. Mungkin kalian sudah ada yang mengenal atau cuma mendengar siapa Bapak Ibu Gembala atau bagaimana sosok Bapak Ibu Gembala. Yuk, supaya kalian gak penasaran nih, semuanya duduk yang manis. Dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak dari Sekolah Minggu Gereja Pentakosta Tabernakel Lumajang. Kita ketemu hari ini sebagai pertemuan istimewa. Sudah lama ya kita tidak pernah jumpa dengan anak-anak semua, oleh karena ada masalah COVID-19 di negara kita. Bukan hanya di negara kita tok, tapi juga di seluruh dunia ini kena dampaknya. Oleh sebab itu pemerintah memberikan suatu perintah kepada kita semua untuk kita mengurangi segala kegiatan pertemuan, sehingga kita hampir setahun, bahkan setahun lebih ya, kita tidak bisa ketemu muka. Tapi Opa sama Tante percaya bahwa kalian tidak akan menghilang atau lebih-lebih tidak akan terhilang, oleh karena kita tetap bersatu di dalam kasih kemurahan Tuhan. Nah, pada pagi ini Opa ingin memperkenalkan diri lagi, karena mungkin saja anak-anak yang lama-lama sudah kenal, sudah tahu. Tapi mungkin ada perkembangan, ada teman-teman kita yang baru dan mereka belum kenal Bapak Ibu Gembala ya, Opa Uma Gembala bagi kalian. Nah, sekarang kalian boleh lihat, ini modelnya Opa, ini Uma ya. Namanya Opa ini dipanggil Opa Yan, itu aja, supaya gampang diingat. Y-A-N, Yan ya. Kalau Opa yang dulu yang sudah dipanggil Tuhan itu namanya Opa Yang, ada G-nya. Tapi kalau Opa ini sekarang G-nya hilang, jadi Y-A-N ya. Jadi Opa Yan. Nah, ini Oma Nita ya, Oma Nita, N-I-T-A. Jadi supaya gampang ingetnya gitu ya, nggak ribut-ribut. Nah, Opa mau sedikit memperkenalkan diri. Opa sama Oma ini dari Surabaya, yang sekarang bertugas di Lumajang. Umur Opa berapa? Ayo, ada yang tahu enggak? Nah, kalau enggak tahu tak kasih tahu. Umur Opa 37. Kebalik 73. Sedangkan Uma sekarang umurnya 71, jadi terpaut 2 tahun ya. Jadi ini Opa dari Surabaya, Uma juga. Opa kelahiran tahun 1948, Uma kelahiran 1950. Jadi sudah lama ya, sudah lama gitu. Tapi Opa masih berterima kasih pada umur-umur sekian sama Uma masih bisa dipakai Tuhan di Kota Lumajang.
untuk memimpin anak-anak di dalam penggembalaan di sekolah minggu. Demikian juga buat kakak-kakak yang melayani. Jadi tetap semangat anak-anak, kita tidak bisa berkumpul seperti dulu bukan karena apa-apa, tapi karena kita taat kepada pemerintah. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada pemerintah. Oleh karena pemerintah itu adalah wakil dari Allah di dunia ini. Nah, kalau kita tidak bisa taat sama pemerintah, maka sudah pasti kita tidak bisa taat kepada Tuhan. Oleh karena yang memerintahkan kita taat kepada pemerintah adalah Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada pemerintah, maka kita ini juga taat kepada Tuhan. Nah, kalau kita membandel, kita tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran kepada pemerintah kita, maka sudah dipastikan bahwa kita ini juga tidak turut perintah Tuhan. Berarti kita bersalah di hadapan Tuhan. Jadi kita tenang saja anak-anak ya. Kita terima keadaan ini dan kita jalani bersama dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus dan kakak-kakak pembimbing, supaya nanti di suatu saat kesempatan itu terbuka lagi dan kita tetap akan melakukan ibadah sekolah minggu dengan pertemuan-pertemuan yang lengkap seperti yang lalu. Hanya itu aja anak-anak, supaya kita taat dan kita bersabar di dalam segala keadaan, oleh karena Tuhan punya maksud yang lebih baik. Jadi kita jangan sampai curiga terhadap Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, tetapi Tuhan itu akan merancangkan kepada kita suatu damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati, dan kita diberkati juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain ya. Nah, sekarang Opa mau juga dalam kesempatan ini memberikan pesan kepada kakak-kakak pembimbing ya, supaya semakin aktif. Jadi jangan sampai kendor. Kalau Kak Daud kan selalu bilang ya, jangan kasih kendor gitu ya. Soalnya kalau kendor senarnya, gitarnya tidak enak suaranya. Jadi kalau semangat kita juga kendor, maka suara kita juga tidak enak gitu. Tapi kalau kita tetap konsisten, tetap konsekuen di dalam pilihan kita untuk membina sekolah minggu, maka itu harus tetap dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan segala keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan. Kerjakan keselamatan itu di dalam perbuatan-perbuatan baik untuk melayani Tuhan. Opa atau saya sekarang berbicara kepada para pembimbing, supaya para pembimbing paling tidak menyadari bahwa perkembangan dunia sekarang sedemikian pesatnya, dan juga ini berdampak kepada anak-anak, sehingga kita tidak boleh sampai ketinggalan. Oleh sebab itu para pembimbing, saya berikan masukan bahwa setidak-tidaknya harus lebih mengasah skill atau penguasaan bidangnya ya, supaya dalam memberi bimbingan, memberi didikan kepada anak-anak sekolah minggu, kita tidak lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi lebih maju selangkah demi selangkah. Dalam hal ini, jikalau nanti kita ada kesempatan untuk berkumpul, maka saya ingin sekali untuk mengadakan beberapa training, bahkan kemungkinan besar kita akan mendatangkan guru-guru yang terbaik untuk membimbing kita semua di dalam kita nanti membimbing sekolah minggu.
Ini saya pandang sangat penting supaya kemajuan itu menjadi nyata dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Juga para pembimbing saya harapkan untuk memiliki sikap loyalitas, sikap yang setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap Tuhan terutama. Dan kesetiaan itu dinyatakan dengan loyalitas terhadap pelayanan. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan, seharusnya orang itu lebih dulu melayani Tuhan. Oleh karena jikalau kita melayani pekerjaan Tuhan tetapi kita tidak pernah melayani Tuhan, maka sebetulnya pelayanan pekerjaan itu sebetulnya bisa saja digantikan dengan orang-orang yang ada di lain-lain tempat. Tidak ada susahnya itu. Tetapi keberhasilan itu sebetulnya dari kita melayani Tuhan lebih dahulu, dan kemudian baru kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Itu sudah pernah saya berikan secara khotbah hari Minggu beberapa minggu yang lalu, supaya kita mengerti dalam hal ini. Dan kemudian hendaknya kita ini punya sikap yang konsisten. Jangan kendor kenceng. Jadi konsisten itu artinya continue, dan kita harus punya committed, punya suatu harga dari apa yang kita kerjakan, yaitu committed. Kita sudah berjanji, jadi kita menghargai apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Dalam hal ini dapat diekspresikan dalam bentuk ketekunan. Jadi kita tekun di dalam melayani. Jangan kita kendor, jangan kita tidak konsisten, maju mundur, ya, seneng melayani, nggak seneng nggak melayani. Itu sangat tidak mendidik. Oleh karena anak-anak itu dididik oleh kita, ya, sehingga kita harus tetap konsisten atau tekun. Dan seorang pembimbing itu seharusnya mempunyai sifat untuk mengevaluasi. Jadi perkembangan itu harus ada pengawasan dari para pembimbing, evaluasi, dan seorang pembimbing juga bisa bertindak sebagai inisiator. Jadi bukan hanya melakukan begitu saja, tetapi punya inisiatif yang tinggi sebagai inisiator, supaya segala pekerjaan itu selalu ditingkatkan, di-upgrade menjadi yang terbaik. Nah, saudara-saudara pembimbing, dalam hal ini supaya kita boleh bekerja sama, ya. Dan saya juga mengutip firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu setelah dia naik ke surga, maka dia tetap memberikan gereja Tuhan itu apa? 5 jabatan atau 5 jabatan yang dipertahankan sampai hari ini, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Ingat ya, guru. Saya gembala. Tapi ada juga di dalam gereja itu guru, ada penginjil dan lain sebagainya. Salah satunya guru. Ingat, Yakobus mengatakan jangan semua orang mau jadi guru, karena kita banyak salah di dalam kita berkata-kata. Oleh karena itu, guru itu mempunyai tanggung jawab yang berat. Kalau orang Jawa bilang guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Jadi dia yang dipercaya dan dia yang dicontoh. Tetapi kalau seorang guru itu tidak bisa dipercaya, artinya salah di dalam berkata-kata, wah, ini gawat, ini bisa merusak. Apalagi tidak bisa ditiru kelakuannya. Ini sangat berat, ya. Jadi kalau kita mengatakan saya guru sekolah minggu, sekalipun itu sekolah minggu, saudara-saudara adalah guru, ya. Tuhan pakai saudara tidak lebih ringan dari seorang gembala, tidak lebih ringan dari seorang penginjil, tidak lebih ringan dari seorang rasul atau seorang nabi.
Ya, jadi jabatan itu saudaraku rata di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Oleh sebab itu saya sekalipun sebagai gembala, saya wajib untuk menghormati guru-guru sekolah minggu. Oleh karena itu adalah rekan-rekan sejawat dari seorang gembala. Pada para penginjil juga kita tidak boleh meremehkan kepada siapapun. Jadi kita bekerja sama untuk di dalam pelayanan ini. Nah, juga bagi orang tua, bagi keluarga ini juga sangat penting. Oleh karena pelajaran yang diberikan kepada anak-anak itu pertama-tama dan merupakan porsi yang paling besar itu adalah dari keluarga. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Oleh karena itu firman Tuhan itu menuntun, mengarahkan kepada kehidupan bapak ibu, keluarga, supaya bagaimana seorang suami itu bisa menghormati istrinya dan bagaimana istri itu juga bisa menghargai kepada suaminya. Oleh sebab itu menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jikalau seorang anak itu melihat, maka anak itu sebetulnya tahu, tapi tidak ngerti. Tapi setelah dia dewasa, dia akan mengerti. Jadi betapa bahayanya kalau orang tua itu sembrono di hadapan anak-anak, sehingga dia memberikan suatu contoh-contoh teladan yang tidak baik, dan itu merupakan sesuatu yang diberikan kepada anak-anak. Pada saat dia kecil, dia tidak ngerti, tapi dia tahu, oh, bapak saya melakukan itu, ibu saya melakukan itu, dan dia tidak mengerti. Tapi setelah dewasa, dia mulai mengerti, dan dia akan menjadi hakim dari orang tua itu. Dia menjadi hakim yang adil, yang dia bisa menghakimi orang tuanya. Hati-hati, Bapak Ibu, saya pernah jadi anak, saya juga pernah menjadi orang yang tidak ngerti apa-apa, tapi saya tahu banyak. Oleh sebab itu setelah saya menjadi tua semacam ini, saya wanti-wanti dengan bapak-bapak supaya mereka menjaga kesatuan, kerukunan kehidupan nikah mereka dan jangan menyakiti hati anak, terutama bapak, ya, bapak jangan mengeluarkan kata-kata yang mengutuk, yang tidak proporsional, artinya menghukum anak itu berlebih-lebihan. Demikian juga ibu, supaya ibu itu berada di pihak anak itu untuk memberikan suatu pengayoman supaya anak itu merasa damai sejahtera berada bersama dengan orang tuanya. Ya, hal-hal ini sering saya melihat bahwa kegagalan seorang anak itu juga ditentukan bagaimana sikap orang tua di dalam mendidik anak-anaknya. Sampai di sini supaya kita mensyukuri keadaan kita masing-masing dan kita tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak pernah bertatap muka secara langsung, tetapi pelayanan firman Tuhan dari penggembalaan itu tetap kita upayakan setiap minggu, bahkan setiap hari sebetulnya, supaya itu tetap ada dan saudara-saudara yang membutuhkan itu bisa mendengar, bisa melihat, menyaksikan lewat YouTube atau lewat Facebook. Oleh karena Tuhan memberikan solusi juga di dalam menyampaikan firman Tuhan itu bukan face to face, tetapi juga bisa melalui media-media yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa kita manfaatkan. Semoga prahara dari COVID-19 ini cepat berlalu dan kita akan bersama-sama lagi bertatap muka di dalam suasana ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Salam buat anak-anak sekolah minggu, salam, Tuhan memberkati kalian.